Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofna Hayatun Nufus dengan NIM 304255012 dari kelas KPID. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masa keemasan Islam. Oke, jadi pada masa ini merupakan periode ketika peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, pada masa tersebut, dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia dan banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern yang kita kenal sekarang ini. Jadi kita akan mempelajari bagaimana masa keemasan Islam bisa terjadi serta warisan besar apa yang masih berpengaruh hingga saat ini. Oke, jadi pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi, itu peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya yang dikenal sebagai The Golden Age of Islam. Periode ini ditandai dengan kemajuan luar biasa di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, dan pemerintahan. Para Khalifah Abbasiyah terutama Harun ar-Rasyid al-Ma'mun memberikan dukungan besar terhadap perkembangan ilmu dengan mendirikan Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Nah, umat Islam pada masa itu memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu, didorong oleh ajaran Islam yang memuliakan orang berilmu. Selain itu, letak geografis dunia Islam yang strategis menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Toleransi terhadap berbagai budaya dan pemikiran asing turut memperkaya khazanah keilmuan Islam, sehingga dunia Islam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad. Next yaitu sejarah masa keemasan Islam. Nah, masa keemasan Islam itu berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Baghdad tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dunia. Banyak ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Nah, puncak kejayaan terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun sebelum akhirnya mengalami kemunduran setelah serangan Mongol tahun 1258 Masehi. Oke, sekarang ada puncak kejayaan masa keemasan Islam itu ada 4. Yang pertama terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun. Terus yang kedua, Baghdad menjadi pusat ilmu dan budaya dunia. Ketiga, Bait al-Hikmah menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai negara. Keempat, yaitu muncul banyak karya di bidang kedokteran, matematika, filsafat, dan astronomi. Oke, next sekarang ada bidang-bidang kemajuan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan. Oke, jadi ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Terus yang kedua ada teknologi. Nah, jadi teknologi ini ditemukan berbagai alat mekanik seperti jam air dan mesin otomatis. Terus yang ketiga ada seni dan arsitektur. Nah, seni arsitektur ini pembangunannya masjid megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra. Terus yang keempat ada sastra dan filsafat. Jadi banyak karya sastra Arab dan pemikiran filosofis Islam yang berkembang. Oke, sekarang faktor pendukung kejayaan. Itu juga ada 4. Jadi yang ada dukungan besar dari para khalifah terhadap ilmuwan. Lalu ada toleransi tinggi terhadap budaya dan agama lain. Terus ada letak geografis dunia Islam yang strategis, dan ajaran Islam yang mendorong umatnya menuntut ilmu. Nah, jadi ini akhir pada masa keemasan Islam yang terjadi sekitar abad ke-13 Masehi ketika kejayaan peradaban Islam mulai mengalami kemunduran. Penyebab utama dari kemunduran ini antara lain adalah
serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan pusat ilmu pengetahuan dan pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Selain itu, perang salib dan perpecahan politik antar wilayah kekuasaan Islam turut memperlemah persatuan umat. Nah, kondisi ekonomi yang memburuk serta perebutan kekuasaan juga menyebabkan melemahnya pengaruh politik Islam di dunia. Meskipun demikian, warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari masa keemasan tersebut tetap bertahan dan memberikan pengaruh besar terhadap kebangkitan peradaban Eropa di kemudian hari. Oke, jadi ada dampak dan warisan itu. Yang pertama, ilmu pengetahuan Islam menjadi dasar bagi kemajuan sains modern. Terus yang kedua yaitu konsep aljabar, kedokteran, dan astronomi dikembangkan oleh ilmuwan Eropa. Yang ketiga ada muncul universitas-universitas awal seperti Al-Qarawiyyin dan Al-Azhar. Terus yang terakhir ada meninggalkan warisan besar dalam seni, arsitektur, dan budaya dunia. Oke, jadi ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Masa keemasan Islam adalah periode penting yang menunjukkan betapa majunya peradaban Islam dalam ilmu, teknologi, dan budaya. Kejadian ini terjadi karena semangat menuntut ilmu dan dukungan dari para pemimpin yang bijaksana. Warisan dari masa tersebut menjadi bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan umat manusia. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi masa keemasan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.